ini kami dari mahasiswa Universitas Putri di sini mau observasi dari mata kuliah kebudayaan Cirebon. Di sini kami dapat dari kebudayaan atau dapat tugasnya itu di Keraton Kasepuhan ini. Nah, sebelumnya boleh bertanya hal apa saja yang melatar belakangi terbentuknya Keraton Kasepuhan ini, Pak? Ya, maaf ya Mbak ya. Saya pulang dulu ya. Mbak dari mana tadi? Dari kampus UIN. Oh, kampus UIN. Iya. UIN itu yang di Cyber. satu, ya, tingkat berapa? Satu. Masih semester Satu. Iya. Ini observasinya memenuhi ini tugas mata kuliah. Iya. Oh, mata kuliah apa? Cirebon Studies. Iya. Ya, tentang kebudayaan Cirebon. Iya. Yang berkelakar nama saya itu Raden Jalur Surati atau panggilan Jepang. Memang saya ditugaskan untuk melayani mahasiswa yang melakukan penelitian. Saya di sini posisinya sebagai wakil kepala pemandu. Kalau kepala pemandunya Pak Iman Sudiman. Nah, ini baik mahasiswa observasi mata kuliah maupun tugas akhir itu menghubungi saya. Rekan-rekan mahasiswi saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Boleh diulang pertanyaannya? Hal apa yang menjadi faktor pembentuk Keraton Kasepuhan ini? Hal-hal yang atau faktor-faktor yang membentuk Keraton Kasepuhan ini berdiri, begitu. Nah, ini sebetulnya kalau mau dilihat dari sejarahnya, ya detailnya sejarahnya gitu tuh. Mungkin pertanyaan rekan-rekan itu bukan Keraton Kasepuhan sebetulnya. Ya. Jadi hal yang didirikan Keraton Kasepuhan ini menjadi faktor pendirian Keraton Kasepuhan adalah pertama untuk melangsungkan generasi pemerintahan, ya, setelahnya kejatuhan Cirebon di tahun 1678 yang pada waktu itu dikuasai oleh VOC. Nah, Keraton Kasepuhan tetap membawa misi sebagai pusat syiar Islam, ya, yang dilanjutkan sampai sekarang dalam bentuk pemeliharaan adat tradisi dan budaya. Ya. Keraton Kasepuhan sendiri itu sebelumnya bernama Keraton Pakungwati. Nah, berdirinya Keraton Pakungwati yaitu sebagai pusat syiar Islam pada waktu itu. Dan memang keraton ini hanya sebagai pusat penyebaran agama Islam sebetulnya. Makanya Keraton Pakungwati ini, ya, yang merupakan bersemayamnya seorang penguasa yang di negeri Cirebon yang menguasai wilayah-wilayah itu tidak mengadakan pengembangan kekuasaan pada waktu itu. Karena dicita-citakan bukan sebagai negara nasional, tapi hanya sebagai negara, sebagai pusat syiar Islam. Siapa pendirinya Keraton Pakungwati? Yaitu Raden Walangsungsang di tahun 1445. Kemudian Raden Walangsungsang mewariskannya kepada keponakannya Sesarip Hidayatullah atau dikenal Sunan Gunung Jati, yang kemudian Sunan Gunung Jati merubah status negeri Cirebon yang tadinya sebuah pakuwon menjadi sebuah kerajaan. Maka disebutlah raja pertama Cirebon itu adalah Sunan Gunung Jati, bukan Raden Walangsungsang, walaupun yang mendirikan keratonnya itu Raden Walangsungsang. Ya, paham ya? Nah, setelahnya Sunan Gunung Jati wafat, baru keraton ini mengalami kemunduran dan kemudian direbut oleh VOC tahun 1678. Nah, di saat itulah berdiri Keraton Kasepuhan gitu. Jadi kalau pertanyaannya Keraton Pakungwati, ya jawabannya
sudah ada, saya berikan jawabannya Keraton Kasepuhan sama Keraton Pakumati. Jadi Keraton Pakumati kalau ditanya raja pertamanya yaitu Sultan Samsudin, bukan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah raja Keraton Pakumati sebetulnya. Cuma masyarakat itu kan banyak yang nggak paham, sekilas aja kalau Keraton Kasepuhan itu raja pertamanya ya Sunan Gunung Jati, ya sebenarnya bukan. Ya cuma keratonnya di sini. Ya pada waktu itu Keraton Kasepuhan di Keraton Kasepuhan karena peninggalannya Sunan Gunung Jati yang sudah hancur dikuasai Belanda, waktu itu direnovasi lagi. Tapi masih ada sisa peninggalan dari peninggalan Sunan Gunung Jati, masih ada. Contohnya Siti Hinggil itu. Nah itu. Nah kemudian Keraton Kasepuhan ini, Keraton Pakumati ini itu dipecah, sebetulnya mengalami perpecahan. Ini ditempati oleh Pangeran Sepuh yang gelarnya menjadi Sultan atau Raja. Sultan itu Raja Islam, yang gelarnya Sultan Sepuh. Sementara adiknya mendirikan keraton yang baru namanya Keraton Muda atau Anom atau Keraton Kanoman. Nah kemudian rajanya bergelar Sultan Anom. Nah begitu ya, jadi berdirinya Keraton Kasepuhan sama Keraton Kanoman sama bareng tahun 1678 terus melakukan penyempurnaan bangunan keraton itu di sampai tahun 1678 sampai 1682. Begitu. Nah kemudian ada keraton-keraton lain sebagai keraton pembantu seperti Kacirebonan, Kaprabonan gitu. Maksudnya Kacirebonan itu untuk membantu Sultan Sepuh sama Sultan Anom memerintah di negeri Cirebon gitu. Nah itu itunya lagi adiknya, jadi keturunannya begitu. Pecahan dari dua keraton ini, ada Keraton Kacirebonan, awalnya dua pecahannya, kemudian berlanjut lagi pada generasi berikutnya Kacirebonan dan kemudian Kanoman. Tapi saya nggak tahu berdirinya Keraton Kacirebonan tahun berapa. Ya gitu. Kaprabonan juga saya kurang tahu berdirinya kapan. Gitu. Nah itulah sampai sekarang Keraton Kasepuhan ada sultannya, dipimpin oleh ini Sultan Lukman Zulkarnain. Nah begitu ya. Jadi sampai sekarang Keraton Kasepuhan misinya ya itu yang sudah saya sebutkan tadi. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, tadi disebutkan bahwa ada perpecahan jadi dua keraton. Itu faktornya kenapa? Kok bisa jadi ada yang Politik Belanda DVD tentara politik pecah belah. VOC ya? VOC. Ada lagi yang ditanyakan? Lalu itu kan tadinya yang di sini itu untuk syiar agama Islam ya? Betul. Ya, itu metode atau apa sih yang dilakukan atau yang dipakai oleh Sunan ini Syarif Hidayatullah untuk menyiarkan agama Islam? Nah, Syarif Hidayatullah menyiarkan agama Islam dengan bergabung menjadi anggota Dewan Wali Songo, dan metode beliau adalah dengan pendekatan kekeluargaan. Kebetulan Syarif Hidayatullah ini diangkat dengan tujuan apa? Karena beliau adalah cucu dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi. Sedangkan raja-raja di Jawa Barat pada waktu itu kebanyakan bersaudara satu sama lain. Nah, jadi dengan pendekatannya secara kekeluargaan. Begitu. Ya memang ada terjadi peperangan begitu, tapi itu tidak banyak. Itu lebih condong kepada politik sebetulnya. Seperti yang terjadi dengan Galuh pada waktu itu, Cirebon tumbuh besar, maka Galuh tidak mau Cirebon tumbuh besar, harus masih di bawah kekuasaan politiknya kerajaan Galuh. Maka terjadilah gesekan dan akhirnya peperangan pada waktu itu. Jadi sebenarnya bukan agama sebetulnya. Waktu perang dengan Galuh bukan agama Islam sama agama Hindu, bukan. Gitu. Karena berkembangnya Cirebon sebagai agama Islam, syiar Islam, banyak yang memeluk Islam, masyarakat banyak yang kembali, lalu ekonomi hidup. Begitu, mengembangkan terasi pada waktu itu. Terasi itu amat dibutuhkan pada waktu itu, jualan terasi itu laku keras, dan Cirebon berkembang dengan berjualan terasi gitu. Kemudian petis, maka kemudian Galuh itu tidak mau Cirebon itu lepas, harus tetap. Tapi karena Cirebon ini tetap berkembang terus, ini karena kondisi ekonomi, kemudian masyarakat pada waktu itu makan, mau tidak mau Cirebon itu akhirnya menyaingi Galuh dan lebih kuat akhirnya. Dan otomatis nggak mungkin negeri yang lebih kuat harus tunduk kepada negeri yang lemah, kan pada waktu itu sudah lemah. Tapi Pak Prabu Cakraningrat yang ngotot pada waktu itu. Nah akhirnya terjadilah pertempuran begitu. Ya, nah seperti itu. Jadi adapun kalau ada pertempuran itu inilah bukan menyebarkan Islam dengan cara itu, bukan.
dan masyarakat Galuh pada waktu itu juga secara pendekatan keluarga atau sosial, ya pendekatan sosial sudah banyak yang memeluk Islam juga, jadi mereka sudah melemah gitu. Nah itu jadi pendekatannya itu di samping kekeluargaan dengan pendekatan sosial ke masyarakat, gitu. Masyarakat pada waktu itu punya kesulitan ekonomi, maka kemudian Keraton Cirebon itu mengajarkan itu Sunan Gunung Jati sedekah, bukan meminta upeti tapi sedekah. Nah makanya ketika itu pada waktu itu upeti di Cirebon itu yang berlakukan itu mirip dengan itu kayak semacam untuk menangani orang kemiskinan pada waktu itu. Keraton Cirebon menghimpun zakat juga begitu, zakat, kemudian juga mengumpulkan hasil bumi itu untuk dibagikan kepada rakyat begitu. Jadi sedekah, kita mengajarkan sedekah. Kemudian juga masjid-masjid dimakmurkan agar mereka itu bermusyawarah, masyarakat itu hidup gotong royong begitu sehingga kemakmuran merata. Makanya Syarif Hidayatullah itu ada amanah itu insun titip tajuk dan fakir miskin begitu, karena memang itu yang diitukan sehingga masyarakat pada waktu itu lihat kerajaan Cirebon itu, Keraton Cirebon itu sederhana sebetulnya, tidak megah begitu, tapi kuat di dalam gitu, karena unsur gotong royongnya kuat. Makanya akhirnya bisa menjadi pusat syiar Islam, dan apalagi didukung secara kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, metode seni. Ya, seni dibantu oleh Sunan Kalijaga yang merupakan murid dari Sunan Gunung Jati. Ya mungkin Neng sudah tahu lah gitu apa aja lah seni, ada gamelan segala macam, wayang gitu kan ya. Itu kalau disebutkan banyak lah, Neng bisa lihat sendiri lah, nanti di searching di Google ya bisa gitu. Tanpa harus saya jelaskan. Udah 3 itu. Kemudian ada juga metode kekeluargaan itu di samping pendekatan keluarga, yaitu dengan jalur pernikahan. Termasuknya salah satunya ya metode kekeluargaan ini dengan jalur pernikahan. Nah, seperti itu. Kalau untuk tiap tahunnya itu di sini kayak ada tradisi atau upacara yang biasa dilakukan nggak? Tradisi terutama Panjang Jimat. Kemudian juga tradisi yang namanya tradisi setelah Panjang Jimat itu ada jamasan membasuh keris begitu ya. Kemudian juga nih Sakban begitu dan lain sebagainya. Nah begitu.